Assalamualaikum sahabat Takwa. Senang sekali bisa kembali lagi nih dalam pembahasan kita. Hari ini kita mau coba menyelami lebih dalam makna satu ayat yang cukup menggugah ya dari surah Al-Baqarah ayat ke-88. Ayat ini kan bicara soal kondisi hati kita gitu ya sahabat Takwa saat kita berhadapan sama kebenaran. Kita akan coba gali tafsirnya bareng-bareng. Kita lihat pandangan ulama-ulama besar kayak Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, terus ada Imam Al-Bagawi, As-Sa'di, dan yang lainnya. Sambil kita renungkan juga, ini relevansinya apa sih buat kita sekarang? Jadi misi kita kali ini, sahabat Takwa, gimana caranya kita bisa paham sikap kita ke kebenaran, ke nasihat, ke ilmu, itu ternyata bisa banget ngebentuk kondisi hati kita loh. Dan Al-Quran ngasih peringatan yang bisa dibilang keras di sini. Yuk kita bedah sama-sama. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Bismillah. Dan tuh sahabat Takwa, ayat 88 ini memang nggak berdiri sendiri ya. Ada kaitan erat atau kalau istilahnya munasabah sama ayat sebelumnya. Ayat 87 itu kan cerita gimana ya Allah sombongnya Bani Israel nolak para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di situ yang artinya kira-kira, apa iya setiap datang rasul bawa ajaran yang nggak sesuai sama maunya kalian langsung sombong. Nah, Imam Al-Baghawi dan yang lain menjelaskan konteks ini. Nah, ayat 88 ini dimulai dengan ucapan mereka. Wa qalu qulubuna ghulf. Artinya, dan mereka bilang hati kami tertutup. Ucapan ini kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya tadi, jadi kayak alibi gitu ya. Oh, semacam dalih gitu ya? Iya. Kayak alasan buat membenarkan penolakan dan kesombongan mereka itu. Seolah-olah bilang, kami nolak tuh bukan karena sombong loh, tapi ya emang hati kami gini udah tertutup. Jadi kayak mekanisme pembelaan diri gitu ya, mereka geser tanggung jawab dari sikap buruknya, yaitu sombong dan nolak kebenaran, jadi seolah-olah itu kondisi alami hati mereka. Ini pola pikir yang menarik sih, dan mungkin masih sering kita temui juga ya di sekitar kita. Terus makna persisnya, Qulubuna ghulfun ini apa dong? Hati kami tertutup, itu maksudnya gimana? Kayaknya ada beberapa lapis makna ya kalau dari para ulama tafsir. Betul sekali. Para ulama tafsir menjelaskan setidaknya ada dua pemahaman utama soal kata ghuluf ini. Ini muncul dari beda cara baca atau qiraah dan implikasinya beda. Oke, pemahaman pertama nih. Ini yang paling umum, didukung mayoritas qiraah, bacanya ghulf, lamnya sukun. Artinya itu tertutup rapat atau terbungkus. Ini jamak dari kata aghlaf. Kayak hati yang ada selaputnya gitu. Atau penutup gisyawah namanya. Seakan mereka bilang, hati kami ini terkunci nih, wahai Muhammad SAW. Ajaranmu nggak bisa masuk, kami nggak paham. Oh, jadi ngakunya nggak mampu gitu ya? Iya, ngakunya nggak mampu secara alami. Pandangan ini didukung banyak mufasir klasik kayak Mujahid, Qatadah. Bisa kita cek di tafsir-tafsir induk kayak At-Tabari, Al-Qurtubi. Nah, terus ada pemahaman kedua. Ini dari qiraah, sebagian kecil ulama. Bacanya ghuluf. Lamnya dhammah. Ghuluf, beda ya? Beda tipis bunyinya, tapi maknanya jadi beda loh. Artinya jadi wadah atau tempat penyimpanan ilmu. Jamak dari khilaf. Wadah ilmu, maksudnya gimana tuh? Nah, kalau maknanya ini, ucapan mereka jadi sombong banget. Seolah bilang, hati kami ini udah kayak gudang ilmu, udah penuh sama Taurat, nggak butuh lagi ilmumu. Wow. Atau bisa juga nyindir, kalau ajaranmu bener, pasti hati kami yang penuh ilmu ini nerima dong. Nyatanya enggak ya, berarti ajaranmu salah. Gitu kira-kira. Pandangan ini ada riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lain. Di catatannya Imam Al-Baghawi juga disebut. Jelas banget, ini nunjukin kesombongan intelektual. Alasan udah kepinteran, nggak butuh lagi. Dua-duanya cara buat menghindar dari kebenaran yang nggak pas sama seleranya. Yang menarik di sini, gimana kedua alasan ini, mau yang ngaku nggak mampu atau yang sombong, sama-sama akarnya ya, nutup diri dari kebenaran. Ini wawasan penting banget ya. Nolak kebenaran itu sering dibungkus justifikasi diri. Tepat sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu nggak diem aja sama klaim mereka ini. Allah langsung bantah loh. Di lanjutan ayatnya, Balla'anahumullahu bikufrihim. Artinya, tetapi Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Kata bal di sini fungsinya idrab, buat nyanggah, ngebatalin omongan sebelumnya. Oh, jadi kayak bilang, bukan gitu alasannya ya?
Betul. Allah seakan bilang, bukan karena hati kalian diciptain tertutup, bukan juga karena hati kalian udah penuh ilmu, kayak sombongnya kalian itu. Terus, apa dong penyebab sebenarnya hati mereka jadi begitu? Allah jelaskan langsung, la'anahumullah. Allah telah melaknat mereka. Melaknat, itu artinya apa persisnya ya? Kata la'ana ini dijelasin di kamus-kamus Arab, juga di kitab tafsir kayak Al-Qurtubi. Makna dasarnya itu ath-thardu wal ib'ad, pengusiran dan penjauhan. Jadi Allah udah usir dan jauhin mereka dari rahmatnya, dari taufik, dari hidayahnya. Nah inilah penyebab hati mereka jadi keras, jadi susah nerima kebenaran. Bukan bawaan lahir. Nah, ini dia nih titik krusialnya. Allah bantah alasan mereka dan nunjukin akar masalah sebenarnya. Laknat dari Allah. Jadi, kondisi hati mereka itu bukan sebab, tapi akibat. Dan yang bikin ini makin kuat, Allah sebutin jelas banget penyebab laknat itu turun. Nggak asal-asalan. Itu bak sababiyah, nunjukin sebab akibat. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya nekanin banget ini. Sama kayak mayoritas mufasir lain. Jadi, kondisi hati yang seolah tertutup atau gulf, itu bukan kondisi asal. Manusia kan diciptain fitrah ya, punya potensi nerima kebenaran. Tapi, ya itu tadi, penolakan mereka yang terus-terusan, sombongnya mereka, pilihan mereka buat kufur sama ayat Allah, dustain Rasulnya, itulah sebab Allah jatuhkan laknat. Jadi laknat itu konsekuensi logis dari perbuatan dan pilihan mereka sendiri ya? Iya, konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ini pelajaran mendasar banget ya soal akuntabilitas. Kondisi hati tertutup dari hidayah itu bukan takdir mati, tapi hasil dari pilihan dan perbuatan kufur. Nah, setelah dijauhkan dari rahmat karena kekafiran mereka, Allah lanjutin lagi nih konsekuensinya. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, frasa sedikit sekali ini gimana nih kita pahaminya? Apa jumlah orangnya yang sedikit? Atau kualitas imannya yang sedikit? Atau gimana? Nah, ini juga jadi poin diskusi lagi nih di kalangan para ulama tafsir sahabat takwa. Ada beberapa penafsiran utama soal faqalilan ma yu'minun. Ini. Pertama, makna yang paling umum, yang banyak dianut. Kayak riwayat dari Qatada, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga. Artinya, yang beriman dari kalangan mereka, Bani Israel waktu itu, jumlahnya memang sedikit banget. Oh, jadi orangnya yang sedikit. Ya, cuma segelintir aja yang mau nerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Contoh terkenalnya kan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sama beberapa temannya. Beda banget sama penerimaan dari kalangan Arab waktu itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang memahami, maksudnya gini, mereka itu cuma beriman sama sebagian kecil aja dari ajaran kitab suci mereka, Taurat. Milih-milih gitu. Betul. Mereka pilih-pilih mana yang cocok sama hawa nafsu, yang lainnya diingkari. Ini nyambung banget sama celaan Allah di ayat 85 di surah yang sama. Apa kamu beriman sama sebagian kitab terus ingkar sama sebagian lain? Penafsiran ini juga kuat dan diangkat beberapa mufassir. Terus, yang ketiga, ada juga yang menafsirkan sedikit ini nunjuk ke kualitas iman. Imannya itu rendah banget atau rapuh gitu. Kualitasnya yang rendah. Iya. Mungkin ngakunya iman sama Allah, tapi nolak Rasulnya atau nyampur aduk sama syirik. Iman model gini kan nilainya kecil ya di sisi Allah. Bahkan ada juga penafsiran dari sisi bahasa Arab yang lebih ekstrim. Sebagian ahli bahasa bilang ungkapan qalilan ma itu bisa berarti penafian total. Artinya mereka sama sekali nggak beriman. Wah, sampai gitu ya? Iya, ada kemungkinan makna ke arah sana juga secara bahasa. Dan satu lagi catatan, banyak ahli tafsir bilang kata ma setelah qalilan itu fungsinya buat penekanan, takkid, negasin betapa sedikitnya iman itu, mau kuantitas atau kualitas. Luar biasa ya, walaupun ada variasi tafsir, benang merahnya jelas banget. Akibat dari sikap kufur, nolak kebenaran, yang ujungnya kena laknat Allah, kondisi iman mereka jadi problematik banget. Entah jumlahnya yang dikit, imannya yang sepotong-sepotong, kualitasnya yang rendah banget, atau bahkan mungkin nggak ada iman sama sekali. Ngeri ya konsekuensinya. Sahabat takwa, dari kisah Bani Israel ini dan jawaban telak dari Allah tadi, rasanya banyak banget ya cermin buat kita di zaman sekarang. Pelajaran konkret apa nih yang bisa kita tarik buat hidup kita? Wah, banyak banget dan relevan banget sahabat takwa. Pertama jelas ya, peringatan keras soal bahaya kesombongan. Mau sombong ngerasa paling bener, paling suci, paling pinter,
Atau ngerasa udah cukup ilmu, jadi nggak butuh belajar lagi, nggak butuh nasihat. Ngerasa hati udah penuh gitu ya. Nah, itu dia. Ngerasa hati udah golf, udah penuh atau tertutup. Itu bibit kesesatan, karena bisa nutup pintu hidayah sama kebaikan baru. Kedua, dan ini mungkin intinya banget ya, ayat ini ngasih gambaran ngeri soal gimana dosa dan nolak kebenaran terus-terusan itu bisa fatal akibatnya buat hati. Hati bisa jadi keras, terus kayak kekunci, bahkan sampai titik dilaknat Allah, dijauhin dari rahmat dan taufiknya. Astagfirullah. Dan penting banget digarisbawahi lagi, ini bukan dipaksa Allah loh, tapi konsekuensi pilihan kita sendiri, bikufrihim, karena kekafiran mereka. Ini harusnya bikin kita waspada banget sama dosa-dosa kita. Akumulasinya bisa ngerasin hati tanpa sadar. Terus yang ketiga, bahaya sikap iman sebagian, kufur sebagian. Ngambil ajaran agama yang kita suka aja, terus yang nggak sesuai selera diabaikan. Itu mentalitas yang dicela banget di Al-Quran. Jadi nggak bisa custom gitu ya? Tuh, bukan milih-milih kayak menu di restoran. Ini benar-benar nusuk ya sahabat takwa, apalagi di era informasi kayak sekarang ini. Kita gampang banget milih konten yang cuma setuju sama kita aja, terus ngabaikan pandangan atau nasihat lain. Godaan buat selektif ini gede banget. Nah, biar lebih kerasa nih soal kondisi hati ini, ada nggak ya mungkin perumpamaan atau kisah dari hadis gitu yang bisa bantu kita lebih waspada? Ada banget. Ada satu hadis yang indah sekali. Sering dikutip para ulama kalau lagi bahas soal hati. Hadis ini dari sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dicatat Imam Ahmad di musnadnya, sanadnya dinilai baik sama para ahli hadis, ada juga jalur lainnya. Di hadis ini, Rasulullah SAW itu ngebagi hati manusia jadi 4 jenis. 4 jenis hati? Apa aja tuh? Yang pertama, hati yang cemerlang. Bahasa Arabnya, qalbun ajrod. Hati ini kayak lampu pelita yang nyala terang benderang. Siroj yushihar. Ini hatinya orang mukmin yang tulus. Cahaya iman ada di dalamnya, bersih, lapang, siap menerima kebenaran. Masya Allah. Yang kedua, hati yang tertutup. Qalbun aghlaf. Nah, ini persis kayak di ayat yang kita bahas. Hati ini kayak terikat sama penutupnya, marbutun ala ghilafih. Ini hatinya orang kafir, tertutup rapat dari hidayah. Sama persis ya istilahnya. Iya. Terus yang ketiga, hati yang terbalik. Qalbun mangkus. Ini hatinya orang munafik. Dia tahu kebenaran, arafah. Tapi terus dia ingkari, summa angkara. Hatinya jungkir balik. Ngelihat yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Na'udzubillah. Dan yang keempat, ini yang paling kompleks nih. Hati yang berlapis, qalbun musaffah. Atau di riwayat lain disebut qalbun fihi imanun wa nifaq. Hati yang di dalamnya campur aduk antara iman sama nifaq. Wah, gimana tuh campur aduk? Iman di dalamnya diumpamain kayak tanaman, baklah, yang butuh disiram air baik, ma'un thayyib. Sementara nifaq di dalamnya diumpamain kayak luka borok, kurhah, yang terus dialiri nanah sama darah, qoyhun wadam. Nasib hati ini tergantung mana yang lebih dominan, siraman air baiknya atau aliran nanah buruknya. Kalau iman yang menang, dia selamat. Kalau nifaq yang menguasai, ya celaka. Masya Allah. Perumpamaan yang visual banget ya. Bikin merinding, jelas banget ngegambarin spektrum kondisi hati kita. Kita semua ya Allah pasti berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari punya hati yang tertutup akhlaf, apalagi terbalik mangkus, atau yang didominasi lapisan kemunafikan musafah. Itu, semoga Allah anugerahkan kita hati yang cemerlang ajrat, yang bersinar terus dengan cahaya iman ya. Amin. Sahabat takwa, dari penelusuran kita di surah Al-Baqarah ayat 88 ini, kita diingetin lagi nih betapa pentingnya jaga hati. Jaga biar tetap terbuka sama kebenaran ilahi, numbuhin sikap rendah hati pas belajar dan nerima nasihat, terus waspada sama jebakan nolak ajaran Allah cuma karena nggak cocok sama hawa nafsu atau logika sempit kita. Jangan lupa, laknat Allah karena kekafiran itu konsekuensi nyata buat mereka yang milih jalan penolakan. Betul. Dan perumpamaan 4 jenis hati dari hadis tadi, itu bagus banget buat cermin refleksi kita masing-masing. Yuk, kita coba evaluasi terus. Hati kita ini cenderung masuk yang mana ya? Dan kita terus berusaha nyiramin hati kita pakai air yang baik, iman yang lurus, ilmu manfaat, amal saleh yang ikhlas. Sambil sekuat tenaga kita bentengi diri dari nanah dan darah, kemunafikan, kesombongan, nolak kebenaran,
juga dosa dan maksiat yang bisa ngeruhin hati. Nah, sebagai penutup nih sahabat takwa, yuk kita renungin bareng-bareng. Di zaman sekarang ini kan kita dibanjiri informasi ya dari mana-mana, opini macam-macam, klaim kebenaran kadang tabrakan. Pertanyaannya gini, gimana cara kita secara aktif jaga hati kita biar tetap jernih, tetap jadi kolbun ajrat tadi? Biar tetap jadi wadah yang siap nerima al-haq, kebenaran sejati dari Allah. Bukan hati yang sekedar ngerasa penuh sama data, info, atau opini manusia yang belum tentu benar. Gimana kita mastiin biar kita nggak, tanpa sadar, ngebangun penutup atau gulf gaya modern di hati kita. Mungkin bukan penutup fisik ya, tapi penutup berupa arogansi intelektual, fanatisme kelompok, atau bias konfirmasi, atau mungkin tenggelam aja di algoritma medsos yang cuma ngasih lihat apa yang pengen kita dengar. Semoga perenungan ini jadi pemantik semangat kita ya sahabat takwa, buat terus jaga kesucian hati dan keterbukaan kita sama petunjuknya. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.